Ayo yang jujur gitu. Sekali lagi saya tanya ya. Apakah manusia itu ciptaan? Bang, sekali lagi. Apakah manusia itu ciptaan? Ya betul. Apakah Yesus itu manusia? Betul. Oke, berarti Yesus itu ciptaan. Betul juga. Oh, Yesus ciptaan. Baik. Berarti Kristen abang telah menuhankan ciptaan. Itu Anda salah tafsir. Nah, gak mau jujur abang. Inilah Kristennya teman-teman. Macet kalau ditanya begitu loh bang. Aduh, gak mau jujur. Dusta dalam segala hal. Aduh, ya silakanlah abang kalau gitu nanya. Silakan kalau abang mau nanya. Kalau yang sebenarnya menurut Ustadz itu apa? Tolong Ustadz jelaskanlah. Gini lah bang, jawab dengan jujur kan beres sesuai. Jangan melawan, jangan membantah jawaban kita sendiri gitu maksud saya. Jangan setelah Anda meludah, Anda jilat pula ludahnya gitu. Ketika saya bertanya tadi, apakah manusia Ustaz yang benarnya itu apa? Tolong jelaskan. Ya, kalaunya benarnya Kristen telah menuhankan ciptaan gitu. Terus kalau menurut saya begitu. Nah, kalau menurut Anda tidak, gimana alasannya? Silakan. Begini, Yesus itu utusan dari Tuhan. Terus? Memang dia dilahirkan oleh perawan Maria, itu kan manusia. Tapi dia itu diutus dari Tuhan, menjelma rupanya seperti manusia. Baik. Menurut itu Kristen itu menuhankan Yesus itu salah. Baik. Boleh saya tanggapi? Boleh juga. Apakah Tuhan bisa jadi utusan? Kepercayaan bisa, karena itu kepercayaan saya. Iya. Ayo, temennya jawab bisa katanya. Abangnya macet gini. Apakah Tuhan bisa menjadi utusan? Kalau Tuhan menjadi utusan itu menurut saya pertanyaan itu salah. Loh, kata abang kan dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, betul? Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa menjelmakan dirinya seperti manusia. Baik, sekarang saya tanya, apakah Tuhan bisa jadi utusan? Bisa juga. Baik, kalau Tuhan bisa jadi utusan, berarti Kristen menuhankan utusan? Kalau kita menuhankan utusan itu, kalau utusan itu memang dari Bapaknya di surga, itu memang betul. Iya, berarti Kristen menuhankan utusan, bukan? Oke, kalau Kristen menuhankan utusan, kenapa kagak menuhankan yang mengutus? Di situ salahnya Kristen itu ya. Udah tahu, Bang, ya. Bang, kata Yesus, utusan itu tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Maka ketika Anda menuhankan utusan, Anda salah. Sedangkan Yesus mengatakan ya di Yohanes 13 nomor 16, yang mengutus, ya yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Kalau Anda menuhankan utusan, itu salah menurut Yesus. Seharusnya Anda menuhankan yang mengutus Yesus, bukan menuhankan utusan atau Yesusnya gitu.
kan salah menurut Yesus. Yesus itu anak Bapa di surga, bukan Tuhan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan, dia utusan dari Oh. Bapaknya di surga. Berarti sekarang Bang, Kafir yang bilang Yesus Tuhan itu salah. Bang, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Kristen menuhankan yang bukan Tuhan. Yang kita bukan kita itu percaya Yesus itu Tuhan, bukan. Yang Tuhan itu Bapaknya. Yesus itu Iya. utusan dari Bapa, menjelma rupanya seperti manusia Oh, supaya menyelamatkan umat manusia. berarti Yesus bukan Tuhan. Bilangnya Yesus itu Tuhan itu salah. Oh, salah. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ajaran Yesus Mm-mm. dari Bapaknya yang mengutus dia. Jadi kita Iya. ikut ajarannya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, dia itu Oh. anak Tuhan, Oh, anak Tuhan. anak Bapa. Sejak kapan Tuhan lahir? Sejak kapan Tuhan melahirkan? Abang ini. Memangnya Tuhan Anda perempuan? Itu utusan dari Bapaknya di surga. Mengutus putranya dikandung oleh perawan Maria. Halo? Akhirnya Tuhan lahir. Oh, Tuhan lahir. Tuhan lahir. Oke, kalau Tuhan menurut Abang Yusuf PI ini bilangnya itu Yesus itu lahir, dia itu bukan Tuhan, dia itu diutus oleh Bapaknya di surga untuk menyelamatkan manusia. Tapi betul kan Yesus lahir? Itu urusan Anda. Kita percaya Yesus itu anak dari Bapaknya di surga. Iya. Menyelamatkan manusia. Baik, berarti Anda percaya Yesus lahir. Percaya? Oke, yang bukan Tuhan tadi. Dalam kitab suci kita memang ada. Baik, yang bukan Tuhan tadi. Memang betul. Nah, sekarang Anda nyembah siapa, Bang? Kita menyembah Tuhan Allah di surga. Bukan Yesus. Kalau Yesus itu kita tidak menyembah, kita meminta kepada Yesus meneruskan apa yang kita minta kepada Bapaknya. Antaran Yesus. Jadi meminta lewat Yesus. Meminta lewat Yesus gitu. Berarti wones abang ini ya. Iya. Bukan Tritunggal ya bang ya. Anda nggak percaya Tritunggal? Kalau Tritunggal Maha Kudus ya kita percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada berapa Tuhan tuh? Tuhannya cuma satu bang. Kalau bilangnya 3 Tuhan 4 Tuhan itu salah. Lah, saya mau tanya dulu. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Yesus itu anak Allah, bukan? Ya, Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, ya memang itu kita mengenal Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang di surga Tuhan atau bukan? Kalau Bapa yang di surga ya Tuhan. Ada berapa Tuhan jadinya? Kita tidak punya Tuhan banyak, satu saja. Umat Kristen. Kan aneh ya. Sekali lagi saya tanya. Baik, sebentar bang. Coba pahami, ya pahami pertanyaan saya. Yesus Tuhan atau bukan? Kalau Yesus itu anak Allah. Tuhan atau bukan? Panggil Tuhan ya boleh Tuhan, itu menurut keyakinan dia. Kalau menurut abang aja, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu anak Allah. Bukan Tuhan. Oke, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu kita mengenang Roh Kudus dari Bapa di surga sendiri, Roh Kudus. Tuhan atau bukan? Makanya kita menyebut itu dalam tanda salib kita kan tanda kemenangan dalam nama Bapa. Oke, Bang, pertanyaan saya bukan ke situ. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan juga. Bukan, itu tanda kemenangan kita sebut. Oke, berarti satu aja Tuhannya Bapa yang di surga gitu.
Bapa yang di surga itu saja Tuhan. Oke, berarti abang ini oneness ya teman-teman ya. Berarti bukan Tritunggal, beda lagi dengan Kristen umum. Berarti ya versinya agak di-upgrade sedikit ini abang ini. Jadi bang, kalau yang mengatakan ya, Tuhan itu 3 berarti itu salah. Alah, Tuhan mana ada 3, 4. Tuhan itu satu saja dalam dunia ini. Di Islam pun satu saja. Emang Islam itu berapa Tuhan? Berarti di kitab abang ini, Alkitab ini salah gitu. Alkitab itu benar, memang benar. Baik, saya bukakan nih bang. Ya, bentar. Ya, saya bukakan buat Anda nih. Mari kita baca ya. Nih. Nih, mari kita baca ya. Oke, bentar ya bang ya. Bentar. Bang, ini kitab Anda ya. Nih, mari kita baca. Bang, di sini ya. Ini 1 Yohanes ya 5 nomor 7 nih ya. Sebab ada 3 bang. Salah ini kitab. Tuhan Anda ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Nah, sebab ada 3 di sini bukan Roh Kudus pun Tuhan tidak. Berarti 3 ini salah. Kalau dibilang 3 itu salah. Kalau yang di kitab Anda salah gitu. Kitab ini benar ini, cuma tafsiran Anda itu salah. Bukan, ini yang tulis 3 ini salah atau betul? Itu betul di dalam itu, tapi tafsiran Anda di dalam otak Anda itu salah. Bukan, saya tidak ada menafsirkan. Saya tanya dengan abang yang tertulis ini. Apakah kitab Anda yang mengatakan 3 ini salah atau betul? Kalau yang di dalam Alkitab ini benar, tapi saya jelaskan betul. Nah, kalau gini bang, bentar. Kalau kitab ini betul berarti Tuhan Anda ada 3 dalam 1. Kalau dibilang Tuhan ada 3 dalam 1 itu Anda tafsirin salah. Iya. Kan kayak gini ya, yang nulis nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ada pula 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, ketiganya bersatu padu. Gimana sih? Kalaunya bersatu padu, Tuhan dengan Firman dan Roh Kudus itu ada 3 bang. Kan bingung sendiri jadinya. Entah tafsiran abang yang salah atau kitabnya yang salah, kan gitu. Dalam Kristen tidak ada yang bingung. Kalau kita baca Alkitab dan mengerti dan paham, itu tidak ada yang bingung. Bingung dari mananya itu? Iya, bang, contohnya abang sendiri bingung. Bunda, iya, gimana? Bunda mau nanya nggak dengan abang baju kuning, bang sebatas mimpi? Yesus itu Tuhan apa bukan? Bukan katanya. Bang, nggak kedengeran deh. Bang. Abang, ini power bank, baterai sudah habis. Iya. Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan apa bukan? Mau saya tambah lagi nih, abang-abang baju kuning saya jadiin narasumber aja ini. Menarik juga ini ya. Saya tambah lagi nanti Kristen yang 1. Jangan turun dulu bang ya. Agak unik juga abang baju kuning ini. Bunda tuh mau nanya dulu kata beliau. Yes. No, Iya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Saya tanya, Yesus Tuhan apa bukan? Bang, woi, baju kuning, Bang Sabata. Yesus Tuhan apa bukan? Kalau Yesus itu anak Allah. Jadi bukan Tuhan dong. Kalau bilang Tuhan, Anda bilang Tuhan ya Tuhan. Kalau menurut saya
Yesus itu Loh, anak Allah. kok saya? No, saya tanya, saya Muslim. Masa saya bilang Yesus Tuhan? Kalau di Islam Yesus itu utusan, kan jalan menuju Bapa. Nah sekarang Bapak sendiri percaya Yesus itu Tuhan apa utusan? Kalau saya percaya Yesus itu anak Allah. Ya anak Allah itu Utusan apa dari- artinya? Cuma utusan aja menuju ke Bapaknya. Ya udah Ustadz, Ya, dia bukan betul. tunggal berarti. Iya, makanya bukan Tritunggal. Makanya saya mau tanya nih dengan Kristen lainnya, yang mana sih sebenarnya? Kalau Tritunggal, Menurut Bapak Kristen ditunggal. menurut Kristen ini, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Bikin bingung gitu. Iya. Mana yang benar ya? Iya, Bang Ricardo, selamat malam. Selamat malam, Nah, abang Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Protestan. Iya. Open cam dulu lah, Bang Ricardo. Saya mau tanya satu hal nih, agak bingung saya di sini. Oke, Bang. Oh, masih bisa itu. Saya nggak bisa Oh, on-cam. Kenapa? Kenapa? Kalau nggak bisa jangan naik, saya gantikan dulu. Ayo udah abang habisin dulu rokoknya kalau kayak gitu dah. Jangan takut naik Ya. saja. Apa yang Tunggu kita tahu bang, kita jawab. bang baju kuning. Naikkan aja. Tunggu Nggak sebentar. on-cam. Satu-satu. Itu aja Bunda Mila itu nggak on-cam. Aduh. Turun dulu ya bang ya. Iya. Nanti kena lagi saya. Biarkan Ustaz naik tambah muslim banyak-banyak Nggak usah, tanya-tanya. nggak Jangan saya cari yang Kristen aja. Katolik kan naik ke muslim. Nggak usah. Iya, saya bingung gitu, bingung. Sabar ya, sabar. Sabar. Saya yang atur bang. Kalau saya yang naikin, saya tanya dulu yang baru naik ya, sebentar ya. Oke, bang Pran Helen, selamat malam. Selamat malam. Abang Kristen Islam, Puji Tuhan Kristen, Pak. Protestan atau Katolik? Protestan. Iya, bang kagak bisa open cam, ada nggak akun abang yang bisa open cam? Ada, Bang. Soalnya peraturannya pakai open cam bang. Aduh, gimana caranya? Iya, Boleh saya coba cari nggak? akun Jelaskan dulu yang dulu. bisa open cam ya. Syukron ya, jazakillah nanti, bunda. Nanti minta naik lagi. Biar Oke. saya jawab saja apa yang saya tahu. Iya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Abang jadi narasumber saya malam ini ya. Sabar. Oh. Menarik ya bang kalau saya jadiin narasumber masalahnya. Halo, selamat malam. Malam bang John. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen. Protestan ya? Protestan. Oke, bang saya mau tanya ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yang dikatakan Yesus itu yang seperti abang baju kuning tadi, yang sebatas mimpi. Kalau menurut saya, Iya, berarti bukan Tuhan. bukan. Bukan. Lalu mana Yesus yang bukan benar? Tuhan. Baik, lalu mana yang benar? Tadi ada yang naik, Bang Oswal katanya Yesus Tuhan. Ya mungkin kurang ini aja ya bang ya. Kalau Mana yang salah? Kalau menurut saya, Ya, sebab ada 3 tadi. Ya, gimana dengan itu, Bang? Pandangan Anda kayak gimana? kan tiganya tadi kan sudah disampaikan dalam Alkitab. 3 menjadi satu bang. Mm-mm. Jadi kan? sepakat Bang John, Yesus bukan Tuhan ya? Yesus bukan Tuhan. Oke, Bapa yang di surga? Tuhan. Tuhan. Iya, yang berkuasa. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan dari diri kita bang. Itu kan utus dari Tuhan. Iya, Tuhan atau bukan Roh Kudus? Kalau untuk pelajaran agama Kristen saya kurang mempelajari ya bang ya. Memang saya Kristen tapi saya nggak terlalu ini juga. Kan itu Tuhan kan atau bukan Roh Kudus itu? Iman dalam diri kita. Enggak, yang saya maksud, berikan- yang saya maksud Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? bukan lah bang.
Udah pada sembuh ini ya. Pada sembuh udah. Nah ini Bang Oswal nih. Ini saya naikin lagi Bang Oswal ya. 2 lawan 1. Saya bela Bang Oswal aja udah kalau kayak gitu ya. Bang Oswal, Anda dikeroyok nih. Yesus itu bukan Tuhan. Gimana sih Bang Oswal ini? Yesus itu bukan Tuhan. Seandainya kalau ada Alkitab itu kita buka sama-sama sejak Yohanes. Saya bukakan, saya punya di sini. Ayat apa yang mau dibawa? Yohanes 13 ayat 13. Baik, Yohanes 13 nomor 13. Baik, saya bukakan ya. Nih, perhatikan layar, Bunda, bentar ya. Iya. Nah, saya bingung nih dengan kalian ini mana yang bohong ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gimana Bang Sebatas Mimpi dan Bang John? Ayo. Ayo gimana? Ini kata Yesus. Jangan Anda tafsir itu sepotong-sepotong. Ini kan ayat diberi Bang Oswal, katanya Yesus Tuhan. Tuh. Ke bawahnya semuanya baru tahu. Ini Bang, saya bacakan lagi ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi ini dalil yang dibawa Bang Oswal bahwa Yesus adalah Tuhan katanya. Kalau tafsiran sepotong-sepotong begitu keliru, salah. Yang mana yang betul kalian ini? Bikin saya bingung juga. Yang betul dan benarnya itu baca Alkitab itu dari Bang John kena ente rokok tuh Bang. Bang John rokoknya kena. Bang John naik lagi ya. Itu kesimpulan anak SD yang begitu potong-potong. Iya Bang Oswal, bukan ini ayatnya kesimpulan anak SD sepotong-sepotong. Tanggapan ente apa Bang Oswal? Kalau yang mau benar itu awal dari awal sampai akhir baru kita ambil kesimpulannya. Berbenar. Jangan sepotong-sepotong saja. Jangan terfokus pada satu ayat saja. Tanggapi dah Bang Oswal. Saya udah bukakan nih ayat. Kami sudah paham yang begitu. Potong-potong begitu. Nih, saya udah bukakan ayatnya. Tanggapilah Bang Oswal tuh kayak gimana. Tetap dibantah oleh Abang Sebatas Mimpi, bukan Tuhan. Kita saja simpel saja, kan di situ kan ada jelas di situ. Yesus adalah Tuhan sebab akulah guru dan Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Menurut Abang Oswal itu ayat saja kan. Saya ini tidak paham dengan semua ayat. Cuma kalau menurut Abang Oswal yang mau kebenarnya itu baca dulu dari awal sampai akhir. Nah, baru Anda paham. Jangan baca itu ayat saja sudah tafsir Yesus Tuhan. Itu salah. Terus? Iya. Itu yang baca tuh dari pertama tuh Dari pertama sampai akhir baru tahu Yesus itu siapa. Mana yang bohong ini? Jangan satu dua ayat sudah itu Yesus itu Tuhan. Sesama Kristen beda. Tidak bisa, dia sudah di mana itu? Tanggapi aja Bang Oswal. Saya gini, saya bawa memang dari nenek moyang. Bang Oswal, saya bawa narasumber saya nih ya. Saya cuma jadi moderator sekarang hostnya. Coba Bang, saya mau dengar pemahaman kalian ini kayak gimana. Bang Baju Kuning ini, Bang Sebatas Mimpi, saya jadikan narasumber ya. Katanya Yesus bukan Tuhan. Kata Bang Oswal Yesus itu Tuhan. Mana yang betul? Silakan.
Yesus itu anak Allah, bukan Tuhan. Kalau sebagian orang bilang Yesus itu Tuhan, nah itu menurut kepercayaan dia. Kalau menurut dalam kitab suci Injil itu, kitab suci itu, Alkitab itu, memang Yesus itu utusan dari Allah, anak Allah. Siapa bilang Yesus Tuhan? Dalam Katolik itu Yesus Tuhan itu satu saja, Allah Bapa di surga. Kalau orang kudusnya banyak. Kalau orang kudus itu kita ikuti apa yang dia ajarkan. Yang baik kita ikut, yang tidak baik ya tinggal saja, tidak usah ikut dia. Berarti menurut Bang Sebatas Mimpi, berarti Yesus bukan adalah Tuhan. Yesus itu anak Allah. Bukan. Ya oke lah, kita lanjut ke dulu. Kita lihat di situ juga bahwa mengapa Yesus dikatakan Tuhan. Di situ ada tertulis bahwa menamakan gelar dari Allah itu sendiri kedua dan membahas penyembahan dari jemaat mula-mula dan montus misi Yahudi. Ia menunjukkan kealihannya. Saya dengerin dulu ya. Kata dan kekuasaannya. Di situ juga ada tertulis Yohanes 10 ayat sampai 30. Terus Bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. yang dia Mengapa katakan itu bagaimana? Bapak Yesus bukan anak Tuhan? Kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu anak Allah. Beda lagi. Kenapa? Menurut saya, menurut pribadi saya jelaskan. Coba tanya pada orang-orang pastor kah yang lagi paham tentang agama lah. Yesus itu anak Allah. Kan di situ kan Kalau sudah dibilang Tuhan ya sudah. begini Bang, di situ kan sudah tertera tadi. Di ayat berapa tadi itu Bang Ustadz? Kan Bang Ustadz sudah jelas tadi di situ. Yohanes 13:13 tuh. Kan situ kan kesimpulan kita ambil dari situ Ustadz. Berarti menurut Abang Kalau ada yang di pastor Alkitab itu itu kalau salah naik, kan? biar Apakah jelaskan. salah Alkitab atau gimana itu Bang Sebatas Mimpi? Alkitab itu benar. Sekarang Itu nih, jelaskan kalau kepada Alkitab nih Abang benar, Uswal. berarti sudah Alkitab nih. itu benar. Apa yang perlu kita Tapi penafsiran kita manusia bincangkan? ini harus melihat betul-betul. Jangan salah tafsir. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Tapi kita jangan salah tafsir. Kalau kau mau betul-betul percaya bilang Yesus itu Tuhan, kau baca dulu dari awal sampai akhir. Maksudnya begini, Abang Bang. Oswald tak percaya, Abang Oswald mulai ini malam baca Begini, Alkitab begini, dari begini. bab halaman Begini, pertama sampai halaman terakhir. Satu Abang sisinya. Oswald akan tahu itu. Ya begini, kan di situ kan tadi ada ayat-ayatnya, ya kan? Berarti Yesus itu siapa? Itu Anak yang Tuhan. saya tahu yang Abang Oswald bilang tadi Yesus Tuhan. Karena Abang Oswald baca dari itu ayat satu saja, tidak menilai secara keseluruhan. Kalau baca dari awal sampai akhir baru tahu Yesus itu siapa. Anda baca dulu. Sabar nanti saya Kalau ngomong ada ya, saya mau dengar dulu mereka. halaman. Sabar teman-teman. Ya. Biarkan dengarkan mereka dulu. Saya mau dengar dulu mereka gitu. Sekarang Abang Yusuf saya bilang kepada Abang Oswald, kalau Abang betul-betul Kristen, Anda Protestan kan? Itu Abang baca dulu dari awal halaman pertama sampai halaman terakhir. Iya ini Bang Oswald nggak baca kitabnya ini ya. Lalu Abang tahu. Hmm. Jangan tafsiran kitab suci itu sepotong-sepotong. Itu banyak masuk jurang semua itu. Oh, Pak, masuk jurang Bang Oswald. Silakan tanggapi itu. Begini Bang Sebatas Mimpi, jangan sampai sebelah bilang bahwa di Alkitab itu adalah bohong. Itu yang kita ditakutkan. Kalau dia bilang Alkitab bohong, salah. Kalau menurut saya, Abang Oswald belum memahami itu isi Alkitabnya. Saya belum baca, tapi saya punya logika lah. Saya punya logika ini, saya pikir sampai di sini. Oh, jadi Bang Oswald nggak punya logika gitu Bang Sebatas Mimpi? Dia bukan belum punya logika juga. Oh, iya. Memahami isi Alkitab secara keseluruhan. Iya, Bang Oswald kagak punya logika. Aduh, gimana sih? Tanggapilah Bang. Bilang Bang Oswald
tidak punya logika, itu salah. Itu penekanan terus? dari Bang Yusuf PI saja. Iya salah juga ya. Saya nggak ngomong lagi ya. Tanggapilah Bang Oswal ya. Nanti saya pula yang disalahin ya. Kau jangan petik dari kita punya kata-kata itu saja. Kau dengar dulu maksud dari saya omong itu bagaimana. Baru Saya kau diam ambil dulu. kesimpulan. Saya ambil air bentar ya. Silahkanlah kalian dulu. Lagi mau bola balik. Atau reling. Ajaran kami memang kayak ajaran Katolik ini. Rahul. Oh, Abang Yusuf PI sudah makan ke belum kau? Pergi mana itu? Pergi baca apa itu? Oh, Rahul. Minum. Oh, hari-hari ketemu dengan Kemba di Bekasi. Mana Bang Oswalnya macet Pak? Iya, kalau saya menurut saya salah dua-duanya. Bang Oswal. Kamu Bang, kira ada yang salah. karena apa Bang? Satu kitab beda paham, macam mana? Salah dua-duanya berarti ente. Menurut Abang Yusuf PI saja yang menurut kami saya salah. Bang Oswal, mana Bang Oswalnya? Ada, kita tak ada salah. Benar. Posisi kau di mana sekarang? Kita punya pemahaman benar. Bang Oswal. Bang Oswal. Siapa? Oke. Bilang siapa? Bang Oswal macet ini. Bentar, saya naikin Kristen lainnya lagi. Dinaikin turun. Pada ini nih, pada kalah sama saya sama narasumber saya ini. Kristen pada bungkam sama narasumber saya, Abang Sebatas Mimpi ini. Iya, ganti pemain dulu dah, Bang Oswal macet kalau kayak gitu ya. Iya, saya cari Kristen yang lain ya, Bang Sebatas Mimpi, sabar ya. Mana yang betul di antara kalian ini, saya masih bingung masalahnya. Oke. Abang Yusuf PI. Bang Renaldo Adven, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Abang Kristen Islam. Saya Kristen Protestan Ustaz. Iya, Bang, saya mau tanya ya, tapi open cam dulu, biar kita open cam semua gitu. Ustadz, saya sambil melap mobil ya, karena Iya, silakan Bun. Ya. cuma menarik sekali. Bang. Saya dengerin dari tadi. Jadi dia Tuhannya satu nih, yang baru naik nih Tuhannya berapa nih? Iya, saya tanya dulu Bang Renalnya Bun ya. Bang Renal, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Ya Ustaz. Yesus Tuhan atau bukan sih? Kalau menurut saya Tuhan Ustaz. Tuhan, Bang Sebatas Mimpi. Dia itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ada, itu adalah Yesus Kristus. Baru Roh Kudus. Itu namanya Allah Tritunggal. Gimana Bang? Tuhan Yesus itu Bang? Itu menurut Abang Protestan itu Iya, Abang iya. tidak paham. Dia tidak paham. Dia belum paham. Bang Renal belum paham. Iya. Bagaimana dia bilang Yesus itu Tritunggal? Tritunggal dari mananya? Itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak ini Yesus Kristus. Baru Roh Kudus, Allah Tritunggal. Bang Renal, saya mau tanya dulu Bang Sebatas Mimpi. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan, Roh Kudus itu roh dari Tuhan turun
untuk manusia. Bang Renal kayak gimana? Bukan Tuhan lah. Abang ini mana yang betul ya? Betul itu menurut saya. Betul. Tuhan itu satu saja Yesus PI. Kalau Pak Ustadz saya, kalau aku minum mau kira kurang sama. Mana Tuhan 3-4 orang? Tuhan itu satu saja. Bapa di surga. Supaya Anda paham, Tuhan itu satu saja, Bapa di surga saja. Yang menciptakan langit dan nggak jelas ini Pak Ustadz. Iya, makanya saya naikin Kristen yang lainnya. Wah, turun. Kenapa Bang turun? Iya, nggak paham abangnya rupanya ya. Iya, sebentar Bang, kita cari lagi Kristen yang lain ya. Abang dibantah orang terus kalau Yesus bukan Tuhan ya. Bisa berdiskusi itu namanya. Ini Jack Monis tadi keluar dia. Bentar ya, saya tanya dulu ya Bang ya. Abang tenang aja, yang baju kuning jadi narasumber saya malam ini ya. Iya, mantap Bang, mantap. Iya, saya dukung ya. Halo, selamat malam. Malam Bang Jack. Abang Kristen? Iya, saya Katolik. Tapi kagak bisa open cam Bang. Saya cari yang open cam. Peraturannya harus open cam ya. Please. Bentar saya. Apa emang? Yesus Tuhan atau bukan? Begini, saya jelaskan dulu sama si baju kuning. Dia itu hanya ke gereja, tapi tidak baca Alkitab. Bang baju kuning yang disalahin. Iya. Berani kali Bang Jack menyalahin narasumber saya. Dia kan tadi bilang, saya tidak baca Alkitab, saya tidak mengerti kitab. Kamu sudah tidak mengerti kitab. Salahmu itu mau ditaruh di mana? Kamu ini mau berdebat kalau tidak baca kitab. Iya, abang sebatas mimpi, abang disalahin. Dia tidak membaca kitab, tapi dia ngotot, dia yang tahu. Yang menurut Bang Jack itu bagaimana maksudnya? Bukan saya yang tahu, saya punya kepercayaan. Kalau Abang Jack bilang Yesus Tuhan, ya sudah. Kok menurut Anda? Iya. Tahankan dong. Saya tidak memaksa. Berarti kamu tidak punya sandaran. Berarti kamu hanya bersandar pada otak kamu yang tidak punya kayak. Wah, kagak boleh kayak gitu. Turun dulu dah Abang Jack kalau kayak gitu ya. Pakai otak-otak segala. Narasumber saya yang disalahin dia. Sabar Bang sebatas mimpi ya. Saya cariin yang lain. Kagak boleh menghujat ya, kagak boleh. Sabar. Iya. Dia ngomong begitu. Kalau dia kita turunkan. Iya, sip Bang. Abang gantiin saya ya sebagai narasumber. Oke. Hasian Boru Perdede. Selamat malam Bu. Selamat malam Bang. Oh Bapak ya. Bang Hasibuan. Open cam dulu lah. Biar saya tahu. Dia tidak tahu sebenarnya dia ini Katolik juga. Dia tidak tahu ajaran. Kau bilang kau Katolik, kau on cam, biar saya tahu. Iya, sabar dulu Bang. Sabar dulu. Saya tanya dulu beliau ya. Bang Hasibuan, open cam dulu. Lagi mau bawa kok Bang? Wah, turun dulu lah kalau gitu. Nggak usah minta naik. Kacau. Iya, kalau ngerokok nggak usah minta naik. Habisin dulu rokoknya baru naik. Satu saja. Iya. Sabar ya Bang ya. Saya jelas dong bela narasumber saya ya. Awas kalau macaci maki narasumber saya. Iya Bunda ya. Masih Tuhan satu. Oke. Kita cari lagi ya yang lain. Ya. Bang Daniel, kita udah berteman Bang Daniel. Selamat malam. Salam baju kuning ya, salam. Bang Daniel, bentar, saya mau tanya Bang Daniel dulu sebelum ke narasumber saya nih ya. Bang Daniel, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan Bang. Nah beda lagi kan sama abang sebatas mimpi. Silakan Bang, godok tuh ya, godok. Kenapa? Jawab ya, Yesus itu Tuhan. Sebab dia baca dulu di Kejadian ya. Pada mulanya Allah berfirman. Jadi firman itu dari mana? Kalau bukan dari Allah. Makanya
perkataan-perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Firman itu kan kata-katanya Allah. Jadi itu memang kata Allah. Nah, jadi itu memang Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena itu firman-Nya Allah, suaranya Allah, Allah yang berkata-kata. Nah, apa yang dijadikan oleh Allah bukan Allah sendiri yang jalan, tapi perkataan Allah. Tapi manusia tidak bisa, apa yang diperkatakan manusia itu tidak bisa, apa yang dijadikan harus jadi. Pasti kita pakai tenaga baru bisa jadi, gitu kan? Nah, jadi itu memang dikatakan Allah atau dikatakan Tuhan itu memang benar Tuhan. Itu tidak Tuhan bisa Yesus itu bang, ya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dari Bapak. Dengar dulu. Dengar dulu deh, Bang. Tidak bisa dipisahkan dari Bapak. Bapak itu Allah kan, tidak bisa dipisahkan. Nah, Abang mau bilang anak boleh, kita bilang Tuhan boleh, karena ini dari Tuhan, dari Allah sendiri. Itu Yesus itu dari Allah sendiri, jadi tidak bisa. Saya percaya yang dia jelaskan itu betul, saya percaya. Kalau seperti Abang Yusuf bilang saya saja Yesus Tuhan atau bukan, jazakillah. Jadi itu Bang, jadi mau kita bilang Tuhan, Yesus itu ya, karena itu memang dia yang Allah berfirman. Firman itu perkataan-perkataan Allah yang menjadi manusia di bumi ini, menebus manusia yang berdosa, gitu. Jadi itu memang ada yang bilang Allah itu memang 100% Allah. Kalau Yesus itu aku dikatakan 100% Allah, dia Allah, memang Allah. Karena dia itu perkataan. Karena saya sudah dengar Abang Daniel, memang dia perkataan Allah, Bang. Yang Abang Yusuf tulis itu di atas itu harus dirubah itu. Sebentar, kita nggak bahas judulnya. Yang kita bahas ini Yesus Tuhan atau bukan, bingung. Iya, bentar dulu, jangan ke-trigger dengan judul dulu bang ya. Bentar, itu nanti kita bahas ya. Yang saya tanyakan, Kristen ini beda-beda. Kata Abang Daniel Yesus Tuhan, kata ente bukan. Mana yang betul? Kalau yang seperti Abang Daniel jelaskan itu saya berpaham, saya mengerti juga. Berarti Yesus Tuhan. Kalau dibilang Tuhan itu firman dari Tuhan, nah betul juga. Kalau bilangnya menurut saya anak itu anak Allah, bisa juga. Dia satu hakikat, Bang. Dia satu hakikat, nggak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun itu Bapak, anak itu Bapak, itu Yesus itu Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu, tetap satu. Ya. Pokoknya itu dari karena Bapak dia juga itu. Karena dia yang awal dan yang akhir gitu kan. Jadi itu kan gitu. Jadi seperti itu Bang. Jadi baju kuning juga terlalu bukan Tuhan itu memang kurang pas Bang. Bang, kita bilang Tuhan. Saya luruskan Bang Daniel bentar. Ya. Bang Sebatas Mimpi, menurut Bang Daniel Tuhan itu sepaket gitu ya. Nah kalau menurut ente Tuhan itu kagak sepaket, satu aja, Yesus bukan Tuhan. Mana yang betul? Kalian ini bikin bingung saya dua-duanya. Ibunya pertanyaan itu bikin kita pusing, kita pun bingung jawabnya. Masa pertanyaan saya yang bikin pusing sih? Ya, pertanyaan itu kita tidak masuk. Saya kan cuma menanyakan, Yesus itu Tuhan atau bukan? Kata Abang Sebatas Mimpi bukan. Kata Abang Daniel Tuhan. Jadi mana yang betul? Itu aja pertanyaan saya, bukan bikin pusing, bukan bikin sakit kepala. Kalau yang Abang itu bilang Tuhan satu saja, Allah Bapa di surga. Yesus bukan. Kalau Yesus itu bagian dari Allah Bapa di surga tadi. Bukan Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhannya, bukan. Kalau dibilang Tuhan, itu firman Tuhan juga. Ya, firman Tuhan apa Tuhan atau bukan?
Abang Yusuf punya pertanyaan itu bikin jebak orang. Waduh, kok saya dibilang jebak? Waduh, kenapa ini? Padahal saya itu mempertegas bukan menjebak. Ustadz, saya izin nanya nih sama Yesus baju kuning. Mereka Iya, silakan Bunda. gerejanya apa sih, jenisnya sama nggak? Gerejanya baju kuning, Sabata gerejanya di mana? Gereja Anda di mana? Maksudnya namanya. Kalau saya Kristen, saya Katolik. Hah? Saya Kristen Katolik. Oh, Katolik. Terus kalau si ini Bang Daniel? Oh, saya Kristen Protestan. Justru lucu ya Ustadz, Kristen Protestan. Apa Katolik tidak menuhankan Yesus itu baru ini saya dengar nih. Benar Ya, Bang? Yesus itu memang Tuhan, karena saya baca di Kejadian itu kan Allah berfirman, dia apa yang di perkataan Allah itu jadi, apa yang dijadikan jadi. Mau jadikan apa aja dia jadi, itu ya dia jadi manusia. Ya Tuhan Bang Yesus itu. Bang sebatas mimpi ini ngotot bukan Tuhan kata Bang Daniel itu. Makanya aku semak. Tadi kan aku semak. Saya semak tadi Bang itu. Aku semak tadi ya apa yang dia sampaikan itu memang kurang pas. Bukan nggak benar sih, benar, tapi apa namanya, bukan, ada sedikit yang nggak benar itu karena dia bilang bukan Tuhan, itu yang saya kurang. Bang sebatas mimpi ente kagak benar. Gimana sih? Memang nggak benar, separuhnya nggak benar. Gimana? Kata Bang sebatas mimpi, Bang Daniel yang kagak benar. Macam mana ini? Iya. Padahal di buka pertama, bukan di tengah, itu susah carinya. Itu padahal di pertama itu. Di Kejadian, coba baca dulu di Kejadian. Apa itu firman? Jadi pelajari dulu firman itu apa. Terus firman itu apakah jadi manusia apa? Firman itu apa perkataan Allah atau apa gitu. Makanya belajar di pendeta dulu atau di apa namanya, di pastor ya. Iya, pastor. Kalau Katolik kan pastor gitu ya. Jadi tanya dulu apa itu firman pastor gitu dulu. Baru dia jelasin. Ini firman itu perkataan Allah yang menjadi manusia, itu Yesus. Maka kita itu harus dipercaya Yesus itu Tuhan juga, karena itu kata-katanya Allah gitu. Biar dijelasin Bang, jangan salah. Bang sebatas mimpi. Iya, kata Bang Daniel gini, Anda kan meyakini Bapak itu berfirman. Nah, kalau Bapak itu berfirman, Yesus menjelma jadi manusia, berarti Yesus itu adalah Tuhan karena bagian Bapak. Kata Bang sebatas mimpi bukan Tuhan. Mana yang betul? Iya, kalian ini bikin saya bingung. Masa sama-sama Kristen beda-beda gitu sih, sama-sama Kristen. Ada yang beda sebenarnya, cuman kurang belajar dan kurang memahami kata firman. Kalau bikin beda tuh saya punya maksud itu ada yang beda. Ya beda lah, satu menuhankan, satu tidak. Beda. Cuman dia kurang belajar, kurang yang tanya bikin kita gitu. pusing itu Abang Yusuf yang dia punya kata penekanannya itu. Kenapa saya yang disalahin yang bertanya? Ini apa? Kenapa yang bertanya yang disalahin nah? Kagak nyambung abang ini. Tadi kan aku simak Bang Yusuf itu kan dia diam, itu kan dia hanya nyimak aja dari perkataan kalian. Jadi kamu apa namanya, lawannya tadi itu siapa namanya, itu udah yang turun itu karena dia juga apa namanya, bukannya nggak bisa jawab daripada masalah dengan sesama Kristen, yang penting aku turun, mungkin dia bilang gitu, makanya dia turun Bang. Jadi lain kali jangan bilang itu namanya menghujat Roh Kudus. Kalau kamu tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, itu kamu itu namanya menghujat Tuhanmu sendiri gitu. Bang sebatas mimpi menghujat Tuhan sendiri itu. Mengatakan Yesus bukan Tuhan itu menghujat Bang. Jangan menghujat Tuhanmu sendiri gitu. Bilang nggak boleh. Bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan karena Allah. Apa itu firman? Saya tanya, apa itu firman Bang? Apa itu firman? Apa itu firman?
Firman itu yang menjadi apa? Menjadi manusia, menjadi Yesus kan? Makanya itu kita bilang Tuhan. Karena perkataan Allah sendiri yang menjadi manusia di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kalau ada lebihnya ya 2000 tahun yang lebih gitu. Ya harus pahami itu Bang. Jangan salah bilang sama orang itu, kamu tafsir salah tafsir. Jangan gitu sama teman-temanmu sendiri. Nggak boleh, itu kamu namanya menghujat Kristus. Saya tidak menghujat Yesusnya. Nah, itu menghujat Tuhanmu sendiri gitu. Tuhanmu sendiri kamu percaya, tapi kamu yang separuhnya kamu percaya, kamu anggap itu Yesus itu manusia biasa. Bukan. Bacalah di kejadian itu, keluaran kejadian tadi itu salah. Saya tidak percaya. Enggak usah di Yohanes 1 ayat 1 juga itu. Anak Allah. Juga. Terus Yesus terus di Yohanes 14 itu, apakah ada hamba-hamba sekarang itu hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang orang tertentu, akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada enggak? Enggak ada kan, hanya Yesus Kristus yang berkata seperti itu. Jadi makanya itu Tuhan. Nah, ada lagi di Yohanes 3 ayat ke berapa itu, aku belum pakai firman, belum saya buka firman, cuma saya sampaikan ke ini. Tapi ada semua yang tertulis di Alkitab itu bahwa dia Yesus adalah Tuhan. Lama-lama Yesusnya juga yang perlu dipanggil ini. Mana yang betul di antara kalian ini? Jangan menghujat ya. Iya. Nggak boleh menghujat Tuhanmu sendiri, itu salah. Jangan salah. Belajarlah di pastor, Saya belajar di pendeta. Iya, saya belajar dan saya baca sendiri ini. Ini kalau mau lihat kitab saya nih, Bang. Ini lihat kan? Ini udah kusut. Nih, udah coba-coba kusut lah, udah. Kalau anda sudah baca ya sudah. Anda sudah paham, sudah jelaskan tadi, saya mengerti juga maksud abang jadi ngomong siapa. Firman itu belajar dulu. Firman itu siapa ya? Firman itu apa ya? Makanya yang abang Daniel bilang tadi, bilang saya menghujat, saya tidak menghujat. Guru-guru saya ngomong tadi, Yesus itu anak Allah. Bang sebatas mimpi. Sebatas mimpi. Terus bentar Bang Daniel. Bentar. Dia diam kan tadi kan, dia diam. Cuman kalian yang ngoceh gitu kan. Bang Yusuf itu kan diam. Kok bilang tekan? Enggak juga sih, enggak. Dia cuma simak aja. Oh iya. Saya yang disalahinnya Bang Daniel. Aneh abang ini. Ya. Ya, berarti bang sebatas mimpi salah. Yesus itu Tuhan tuh. Saya mau dia bilang Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, itu Yesus itu firman Tuhan, yang dalam keyakinan saya Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa karena perkataan Bapa. Sudah begitu. Yang penting kita ikut ajaran Yesus yang baik, yang benar. Bang sebatas mimpi. Di kitab ini ya, di Matius 12 nomor 15, betul kata Anda, Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Memang ada gitu. Iya. Dia hanya merendahkan. Betul, itu Yesus bukan Tuhan Bang, bukan. Salah Bang Daniel itu. Saya bukakan ya, Matius 12 nomor 15 ya. Nih. Bang sebatas mimpi nih. Ya, betul kata Anda itu, Bang sebatas mimpi. Ya. Nih, coba Abang baca dulu. Betul kata Abang itu, Yesus bukan Tuhan, Bang. Ya. Nih. Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan, Bang. Ya. Betul kata Bang sebatas mimpi, Bang Daniel salah itu. Ya terserah. Iya. Ya terserah lah. Saya sampaikan, jangan sampai ngomong lagi gitu seperti itu tuh. Itu nggak boleh. Itu namanya hujat Roh Kudus. Mana yang betul? Ini ada tulisannya hamba Tuhan, bukan Tuhan, Bang sebatas mimpi. Iya, mana yang betul ini, Bang Daniel atau kitabnya ini? Saya belum mampu ikut ajaran Tuhan Yesus. Hamba Tuhan ya, bukan Tuhan gitu ya? Sesuai dengan tulisan ini, Bang sebatas mimpi, bukan Tuhan ya? Benarnya itu.
Iya, bukan Tuhan Bang Daniel. Kalau saya terserah dia lah. Kalau masalah itu terserah dia. Saya nggak mempersalahkan sama dia, itu mungkin pendapat dia gitu kan. Wah. Saya sih itu dia Tuhan. Iya. Entahlah yang mana yang betul ini, Abang Sebatas Mimpi atau Bang Daniel ya. Kalau saya dukung narasumber saya, ya Bang Sebatas Mimpi, Yesus bukan Tuhan. Saya udah kasih sama Bang Sebatas Mimpi, Yesus bukan Tuhan. Bang Daniel itu salah. Gimana Bang? Saya cocok sama Iya. Gimana Bang Daniel? Saya kasih donat. Gimana Bang Daniel? Tuhan atau bukan? Bang Sebatas Mimpi Tuhan atau bukan Yesus itu? Berani dia percaya begitu ya sudahlah. Yang penting kalau ikuti ajaran Yesus itu yang baik-baiknya, yang benar-benarnya itu saja. Yang penting jangan menyusahkan sesama kita. Sudah. Iya, kalau nggak ketemu juga ya Bang ya, nanti saya sediakan ring tinju sekalian. Udah itu aja, pusing saya dengar kalian. Kalau mau sekali potong pun boleh. Yang penting angkat parang satu pegang parang, satu pegang parang. Santai aja. Aja nggak usah pusing, ngapain pusing? Seru kan? Iya, nggak ada jawabannya Bang, tambah bingung saya. Iya, minum dulu ya. Aduh. Kalau saya dukung lah Bang Sebatas Mimpi. Ya. Bang Daniel, kamu harus banyak belajar lagi di Bibelmu. Itu terjemahan banyak kesalahan. Saya pasti nggak ada yang salah Bu. Saya nggak ada yang salah. Kalau bagi kurang mainnya kurang jauh nih si Bang Daniel, mainnya kurang jauh. Mainnya harus jauhan sedikit. Mainnya udah jauh, cuman aku nggak mau sampai Yunani. Mainnya udah sampai Yunani belum? Saya udah jauh dalam firman Tuhan ini. Saya nggak jauh-jauh ke kemana. Bukan aku jalan, tapi saya jalan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya ini, firman Tuhan. Saya harus pernah baca. buka Bible lain belum? Sudah pernah buka Bible lain belum? Umpamanya yang bahasa aslinya atau yang Saint James yang dari Amerika atau Begini, yang dari Afrika. Kalau aku nggak pernah baca bahasa lain, saya nggak, selain bahasa Indonesia aku nggak tahu bahasa di luar, saya nggak tahu. Karena aku bukan orang sekolah tinggi, sebatas ya saya jujur saya cuman SMP, tapi saya belajar dengan firman. Saya belajar Alkitab dan saya ada pendeta hamba Tuhan yang rangkul saya, ya saya belajar. Ya memang itu memang firman itu ada kayak Yesus itu memang Tuhan. Yesus memang Tuhan gitu. Perlu dikasih pelajaran ini. Iya. Bingung saya, ya serius bingung dengan kalian, jujur. Pusing saya, serius pusing. Kalau dia punya maunya begitu, dia punya tafsirnya begitu sudah. Yang penting tafsir yang ini nggak ada tafsiran ini. Tafsir dari mana? Dari Hong Kong. Iya, tafsir gak ada tafsir ya. Tafsir dari Hong Kong kayak gimana? Tafsir Terjemahan Bang Daniel. Terjemahan kita orang Indonesia ya, kita pakai bahasa Indonesia. Yang penting menurut Abang Daniel begitu sudah. Bang Daniel, dengar saya sebentar. Enggak ada yang berubah. Yang baju kuning itu dengar dulu. Suara saya kecil ya Ustaz. Tidak ada yang Kecil, berubah. Bunda, kecil. Firman-nya tidak ada yang berubah Bang ya. Mau bahasa apapun yang kita pakai, yang intinya itu tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Firman-nya tidak ada yang berubah, supaya tahu. Walaupun kacau nih, orang lebih parah lagi nih. Ya saya bukan marah, memang saya orangnya tegas. Kalau bilang nggak ada perubahan tuh salah Bang. Nggak ada perubahan, bagi saya sih nggak ada. Direvisi terus Bang. Abang buka yang yang tahun berapa itu? Nggak ada di revisi, kecuali karena dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya itu kan Tuhan kan tahu
tahu semua bahasa. Apapun bahasa kita itu, seluruh bahasa manusia di bumi ini dia tahu. Dia tahu, tidak sebatas dia nggak harus kalau bahasa Inggris semua seluruh dunia itu harus Inggris semua pakai bahasa Inggris ya, nggak gitu. Kalau firman Tuhan itu Allah itu menguasai bahasa apapun. Jadi tidak dibatas, tidak ada batasnya bagi Tuhan. Kalau manusia punya batas masalah bahasa. Nah, makanya harus mengerti, bukan bukan diganti-ganti ini firmannya. Firman itu tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada. Kalau bagi saya. Kalau gitu saya tanya Bang Daniel. Tadi saya tunjukkan Matius 12 nomor 15, Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan. Betul abang sebatas mimpi itu? Saya itu tetap Tuhan, Bang. Tuhan. Kalau saya tetap Tuhan, enggak tahu itu yang abang yang satu ini dia bukan Tuhan ya terserah dia. Kalau aku sih 100% itu Yesus itu adalah Allah. Oh, berarti Bang sebatas mimpi yang salah ya. Benar ya, sudah jalan saja. Kalau aku percaya, mati bertahu, mati dulu bertahu. Ujung-ujungnya imani saja. Imani saja. Iya, imani saja Bang sebatas mimpi ya. Makanya kalau memang abang mati dulu baru tahu. Makanya abang itu kalau tidak punya ilmu jangan naik di roomnya orang yang tertentu. Ini orang yang tinggi loh, udah terbang jauh. Ini Bang Yusuf ini aku udah selalu ikutin juga sih. Tapi saya pernah ikuti, saya ikuti saja. Nggak mau berdebat sama siapapun, aku nggak mau berdebat. Apa yang kita tahu jawab kamu salah pemahaman, karena kamu salah pemahaman maka aku berani naik ke Bang Yusuf ini. Saya nggak pernah debat sama siapapun karena kami itu di Indonesia Timur, kami itu hidupnya damai rukun, pokoknya gitulah. Kami toleransinya tinggi di sini. Kami orang Timur, jadi saya naik karena ada kamu itu yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, itu anaknya Allah, gitu. Oh berarti salah Bang sebatas mimpi ya Bang Daniel ya. Oke, 100% benar juga. Kalau menurut Anda bilang itu kiri kanan sudah. Iya, imani saja yang ya Bang ya. Iya. Macam Abang Yusuf ini dia bilang ini salah itu salah, ya sudah. Kenapa saya yang bilang bukan? Kok saya lagi yang disalahin nah? Ya. Mati satu kali saja mah. Saya itu mau berdebat sama mau Islam mau apapun itu karena saya sadari itu kita kan satu darah, ngapain darahnya merah semua kok, ngapain. Bagi saya cuman tadi karena situ abangnya salah, itu Yesus bukan Tuhan, itu anak Allah ya. Karena kamu nggak tahu firman itu siapa gitu, yang berfirman itu siapa, itu Bapa yang berfirman yang menjadi manusia yang menjadi Yesus itu kan. Makanya itu kita bilang Allah juga, dia juga Allah, dia juga berkuasa di bumi baik pun di sorga gitu. Abang Yusuf itu Bang bilang kalau dia punya maksudnya begitu, dia punya tujuan pun benar ya sudah. Ya udah, makanya kan kita bilang tadi imani saja udah. Iya. Tapi aku bilang sama dia ini kalah, dia menang. Enggak ada kalah menang Bang. Daripada kita pusing semua, kita imani saja udah ya. Jadi gini aja Bang ya, jawaban akhirnya imani saja gitu. Selesai itu. Ya, manusia lagi hidup ini kita tidak tahu mati mau iya. Ya udah, betul Bang. Udah dapat jawabannya dan saya udah paham. Imani saja gitu. Ya. Oke. Bukan imani saja, tapi kan semua itu. Bukan pula. Bukan Bang sebatas mimpi salah pula kalau imani saja. Gimana sih? Yang penting lakukan yang baik-baik. Berat Bang Daniel ini. Bang sebatas mimpi nggak bisa imani saja, salah juga imani saja.
Macam mana? Harus belajar, nggak bisa imam saja. Harus belajar toh, harus belajar banyak biar paham. Ini Saya Abang ngomong Daniel. buat kau tuh harus Abang belajar, Daniel. salah itu udah. Abang Daniel, saya Ibu bilang salah itu nggak masalah bagi saya sih. Abang Daniel, Oke juga sih. Abang Daniel tidak salah. Bilang Kalau ibu menurut salah saya tidak masalah bagi aku. Yang intinya saya sampaikan ke saudara yang seiman, jangan kayak gitu lagi bilang Yesus itu bukan Tuhan. Jangan bilang gitu Abang lagi. Daniel, Abang Daniel, yang abang bilangnya Tuhan itu yang Kalau kita kritisi Allah itu kapan dia datang, dia lahir Abang Daniel dengar dulu. dan orang Yang yang mati, sama. kapan Allah itu Yang datang penting sendiri Abang manusia, Daniel kapan ikuti tidak ada. Kan 10 perintah Allah. kita anggap dia anak, kita anggap dia perkataan itu karena memang itu memang Abang Daniel ikut 10 perintah Allah. Itu Oh, saja. aku Jangan tahu. kau ikut yang bertele-tele dari sana dari sini, tidak ada guna itu. Wah iya Bang Daniel ini bertele-tele juga. janganlah bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Begitu, jangan mencuri, jangan menjudi, jangan apa namanya? Jangan minum tuak. Jangan minum tuak, ada nggak? Ya begini Abang Daniel, kau bilang jangan menjudi, jangan minum. Itu Allah ada perintah begitu. Ya memang itu kan perintahnya Tuhan Allah, memang perintahnya Allah. Iya. Perintahnya Yesus iya. Yang keberapa bilang jangan minum? Itu memang itu ada itu kok. Tadi kan kamu bilang Ada di mananya? apa? 10 perintah Allah ada yang melarang jangan minum, jangan judi. Astaga, coba buka itu. Kamu yang buka ininya. Jadi kamu coba baca di situ. Nah, kau baca sudah saya tidak ada ini kosong. Pesta pora itu apa? Pesta pora itu apa? Pesta pura ada yang 10 perintah Pesta Allah. pora itu apa? Pesta pora itu apa? Coba. Ayo, pesta pora kayak joget-joget di gereja kan? Bukan begitu tuh Bang. Itu Oh bukan juga ya, salah saya dengar aja dah, salah terus saya ya. memang itu bukan pesta pora. Pesta pora dalam artinya itu minum, mabuk, terus menghambur-hamburkan yang tidak berguna. Kita pakai uang tidak berguna gitu itu pesta pora. Gereja minum juga kan, di gereja ada anggur juga, itu gimana tuh? Kalau di gereja itu bukan anggur. Oh, bukan. Penjelasan Abang Daniel itu bikin pusing orang. Iya benar, bikin Iya bikin pusing Bang Daniel katanya. Oh, padahal Bang Daniel itu merincikan. Nah, gimana sih? Itulah Bang. Baik Ya, makan dan minum kau tidak usah. kalau memang Aduh, pusing, bayang saja. pusing. biar aku jadi pendetamu ya. Pusing tambah. Jadi apa namanya pastor, kamu jadi pastor ya sama aku jadi muridnya, oke? Nah, benar. Kamu orang Abang kamu orang mana? Biar aku datang ke sana, saya belajar ke tempatmu. Jangan Bang sebatas mimpi. Itu Abang udah betul Yesus bukan Tuhan, tertulis di sini loh. Ya. jelaskan Abang Daniel ini bikin saya tambah pusing. Dia suruh Iya, saya pun tambah pusing. Saya aja pusing. Mana boleh kita jangan pesta, jangan minum. Kau hidup itu nikmati juga lah. Nah, tuh. Astaga, itu memang lagu mereka jangan hidup. itu kamu yang bilang 10 perintah Allah itu apa? Kamu yang bilang, makanya Abang aku Daniel baca. bilang tadi jangan menjudi. Ada Tuhan Allah ada perintah jangan menjudi. Coba baca di Keluaran berapa Bang? 10 perintah Allah. Baca Dia di bilang Ibrahim dia kan 10 perintah Allah. Dia yang bilang perintah Allah, 10 perintah Allah. Coba baca sendiri di situ tuh. Satu, jangan jangan berjudi. menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Dua, hormatilah ibu bapamu. Jangan mencuri. Jangan berbuat cabul. Ya, Jangan iya. bersaksi Hormatilah ibu terhadap bapamu. sesamamu manusia. Hormatilah bapamu ya. Terus kenapa kamu tidak menghormati Yesus? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Kamu tahu tadi Bapak. Terus menghormati Bapak. Terus Itu yang kenapa Yesus penjelasan itu terlalu jauh. Anggap itu Yesus itu manusia biasa. Terus Saya bilang tadi Yesus itu anak Allah. anak Allah. Itu Iya. Allah. Kamu bilang bukan Tuhan kan? Kamu bilang bukan Tuhan, itu anak Allah. Kamu bilang gitu, kamu paksain Kalau itu teman Tuhan tadi itu yang turun anak itu. Tuhan, ya sudah Tuhan. Apa Makanya kamu fungsinya? belajar. Mau belajar. Pusing saya. Sampai di mana pun tidak ada guna. Iya. Belajar itu penjelasan bikin pusing orang. Penjelasan itu simpel.
padat dan jelas biar orang mengerti. Bang sebatas mimpi, jangan-jangan Bang Danielnya baru minum tuak ini. Mana saya itu orang taat, nggak bisa sembarangan. Yang merah, ini kan merah rambutnya ya, yang merah ini kan merah rambutnya ya, itu memang orangnya sembarangan. Nah, abang sebatas mimpi orang sembarangan pula dituduh. Anda biar 10 tahun baca Alkitab, Belum dia taat, dia tidak berpikir bahwa Tuhan udah memberikan rambut yang hitam, udah memberikan rambut yang hitam jadi kuning lagi. Itu namanya orang yang tidak taat sama Tuhan. Ini berarti dosa kan? Itu dosa lah, menambah-nambah itu kan dosa. Itu nambah-nambah ini dosa. Anda bikin orang itu. Ini saya punya diri sendiri. Kalau memang putih rambut, Pak, kalau memang rambutmu putih, biarin aja putih, jangan dipirang, diapain gitu, biar nggak, biar pintar sedikit. Bentar, saya bingung nih ya. Ini saya nggak pernah nanya, Bang Daniel, apakah mewarnai rambut itu dosa? Adakah larangan dari Yesus? Ya enggak juga sih, cuman dia terlalu. Oh enggak juga. Terlalu dosa atau bukan? Malas aku. Dosa atau bukan Bang Daniel? Memang nggak ada sih yang tertulis, tapi dengan caranya dan lain-lain. Abang Daniel, yang 10 perintah itu ya sampai dimanapun, kalau kita punya perangan, kita punya perilaku salah, itu tidak berguna. Mau berandal orang sebagaimanapun, tapi dia punya hati baik, itu yang Tuhan mau. Yang mana nih ya? Maksudnya apa itu Bang? Abang Daniel kan menilai orang dari penampilan, itu salah. Bukan karena kamu berontak. Kalau kamu itu berontak kan, jadi kayak nabi palsu gitu pokoknya kamu. Saya bukan nabi palsu. Anda punya omongan itu tuh tidak masuk akal. Waduh. Tadi kata Bang Daniel, ente yang salah Bang sebatas mimpi. Kata Bang sebatas mimpi, Bang Daniel kagak masuk akal. Gimana yang betul ini? Kacau juga kalian ini. Kau mau hafal itu Alkitab dari awal sampai akhir, tapi kamu tidak baik. Kamu bisa baca, mungkin kamu nggak bisa. Mana kitabmu kalau memang kamu? Saya dari kecil sampai sekarang itu. Enggak usah awal dari kecil. Mana kita sudah hafal. Enggak, mana Alkitab? Mana Alkitabmu? Mana ya Alkitabmu sekarang mana? Mana? Kalau kamu orang belajar, kamu kitabmu di sampingmu, jangan narasi-narasi yang dari otakmu yang setengah gitu pokoknya. Nah, yang otak setengah pula ya dibawa-bawa. Mana yang betul otak abang setengah gitu? Bang sebatas mimpi. Dia bilang dari kecil sampai umur gini saya udah hafal Alkitab mana? Coba baca satu. Coba sebutkan satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak, satu ayat aja. Mau ayat 1 sampai ayat 1000 pun saya bilang tidak usah yang kau tanya begitu. Coba ngomong, nggak usah pakai kitab. Tidak usah yang kau bilang saya ini ada ini. Makanya jangan tahu lah, dia itu orang beriman, tidak ada guna itu. Farisi. Mana kitabmu, nggak usah baca, mana kitabmu sekarang? Penipu orangnya. Waduh. Udah bawa bahasa kasih ini ya, janganlah gitu. Anda punya agama itu ada di dalam hati, jangan kau kasih tunjuk pamer orang. Bukan pamer namanya. Dari A sampai Z. Berarti bapak tadi pamer ya. Kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan, itu anak, gitu-gitu terus dipaksain orang. Kamu yang paksain. Anda bilang Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan, ya sudah. Saya bilang Yesus itu anak Allah pun sudah, hasil akhirnya sama. Tuhan ke Tuhan. Sekarang dia sadar, terus nggak sadar lagi, setengah sadar, setengah nggak sadar.
Iya. Tengah sadar memang kadang Anda punya penyesalan, Anda punya penjelasan Abang Daniel. Kalau orang awam seperti saya gila. Ini kan orang hebat terus orang awam lagi, aduh pusing aku. Nah ini orang awam. Katanya tadi kan aku dari kecil udah punya Alkitab, udah saya pahami Alkitab gitu kan. Ya, katanya. Aku salah dengar dari awam lagi. Saya dari kecil bukan fokus belajar di Alkitab, tidak. Saya ini pekerja keras. Kerja saja hidup saya itu. Kasih makan orang tua, kasih makan keluarga, itu saja. Loh, mengeluh lagi. Iya, mengeluh pula. Kirim nomor rekeningmu, tak kirimin 1.000. 5.000 ya. Iya 5.000 aja bang. Ya. Oh, pamer kerja lah. Siapa yang tanya apa kerjamu? Terus Waduh, kemana-mana kalian ini sampai pamer kerja segala pula yang dibahas. Iya, yang mana yang pusing sebenarnya ini? Ngomongin Yesus Tuhan. Saya izin dulu. Jangan membahas pribadi di sini. Iya sayang. Iya. Maaf sayang ya, maaf. Apapun kerjaan dia yang bawa jalan ini. Dia bawa kerja lah, bawa apalah gitu ngomong kerja. Mana bilang mau hafal itu Alkitab. Tapi kau Daniel yang salah, saya salahin kau. Saya belain Ya nggak apa-apa. batas mirip. Ya terima kasih sayang. Oke, thank you ya Bang Daniel ya. Thank you. Aja Bang Yusuf. Oke Bang, sebatas mimpi Bang Daniel ya, terima kasih atas ininya penyampaiannya dua-duanya. Dua-duanya saya hargai penyampaiannya gitu ya. Nanti naik lagi. Oke. Ya, cantik ya. Oke. Bang, sebatas mimpi karena saya akan iklan Bang Daniel, saya izin turunkan Anda berdua dulu ya. Terima kasih banyak atas argumentasinya, biar teman-teman yang menilai gitu ya. Kita nggak perlu berantem dan tetap bersahabat gitu, oke ya. Oke, siap. Semoga mati. Iya, oke. Terima kasih Bang sebatas mimpi, terima kasih Bang Daniel. Saya izin turunkan dulu, mungkin besok Anda bisa naik kembali gitu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bang Daniel. Ya, terima kasih banyak juga Bang sebatas mimpi gitu ya Bang ya. Saya izin turunkan dulu sebentar ya. Oke, Promosi buat ya, iklan. Ustaz, promosi ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, saya akan iklankan dari API gitu ya. Dari API ya teman-teman, ada sebuah buku yang mana bukunya ini bagus untuk kita baca. Ini dikirimkan oleh Ustadz Wafi ke saya ya. Ini sejarah dari pemilik tanah Palestina ya. Di sini syubhat-syubhat tentang Kristen maupun Yahudi kita jawab memakai dalil-dalil Al-Qur'an yang tersusunnya teman-teman. Nah, ini ada logo apinya. Terus ini pemilik tanah Palestina, ada sampulnya gitu ya. Dan di sini ada sambutan dari Bang Zuma dan Kiai Haji Idrus Romli gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada dari Bang Zuma, Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma ya, Makassar 4 Desember 2023. Nah, di sini teman-teman ya menjawab syubhat dari Kristen dan Yahudi bahwa tanah Palestina itu milik dia, dan beberapa narasi gitu ya. Beberapa narasi dari Kristen juga dibantah melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi, lalu disusun ayat Qur'annya menjelaskan semua gitu ya, lembah semut terus semuanya dari awal sampai akhir. Bahkan di sini Ustadz Wafi dan ini ya dan Bang Moto ya, dia sampai membawa dari Kejadian Beresit dari bahasa Ibraninya. Kita juga bisa belajar bahasa Ibrani gitu ya nih ya. Wayikah Abraham et Ismail Benowet gitu ya. Ada bahasa Ibrani yang udah diinterlinearkan. Nah, ini ada terjemahannya juga sampai disusun sampai akhir dari argumentasi kita sebagai apologet Islam gitu ya. Dari ayat Al-Qur'an dan dikomponisasi dengan
bahasa Ibrani. Nah, teman-teman, jika Anda ingin memiliki buku ini, ingin membeli buku ini, silakan langsung hubungi Ustadz Wafi gitu ya. Langsung hubungi Ustadz Wafi di nomor WhatsApp yang saya berikan ini. Bunda, boleh saya izin turunkan Bunda sebentar untuk menyematkan nomor Ustadz Wafi gitu. Boleh ya? Siap, Oke, minta lagi naik. Habis iklan saya naikin lagi, oke? Nah, bukunya bagus teman-teman. Saya udah baca ya bukunya dan bagus untuk Anda miliki gitu. Agar Anda paham siapa sih pemilik Masjidil Aqsa sebenarnya. Nah, teman-teman semuanya, silahkan Anda langsung menghubungi Ustadz Wafi gitu ya untuk membeli buku ini. Maharnya 50.000 belum ongkir kata beliau. Nomor Ustadz Wafi ya teman-teman, sebentar saya sematkan ya. Ustadz Wafi. Bentar ya teman-teman. Sabar nih. 0821 ya 4151 5141 tuh ya. Nih. Harganya 50.000 aja, belum ongkir beliau ya. Belum ongkir ke masing-masing daerah Anda, oke? Saya di sini ya teman-teman hanya mengiklankan dari Apologet Islam Indonesia ya, terus dari buku saudara kita gitu ya, hargai karyanya, argumentasinya bisa kita pakai gitu ya. Ini argumentasi dari Ustadz Wafi, dari susunan ayat Al-Quran dan hadis, serta dari bahasa Ibrani, membongkar rahasia pemilik tanah Palestina yang sebenarnya. Ini juga ada kitab perjanjian lama dan argumentasi dari Karisteng gitu ya. Oke. Teman-teman, nomor Ustadz Wafi saya sematkan di 0821 4151 5141. Terima kasih. Oke. Oke. Silakan hubungin beliau langsung ya untuk memiliki bukunya, dan di Makassar juga ada gitu ya. Kita melayani seluruh Indonesia kata Ustadz Wafi. Oke? Nah, nih ya teman-teman, ada juga terjual online. Tapi kalau mau langsung sama Ustadz Wafinya aja langsung gitu ya. Anda membeli buku ini berarti Anda telah membantu perjuangan apologet Muslim, khususnya API gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oke. Udah dicatat nomor Ustadz Wafi ya. Kalaunya belum dicatat, silahkan meminta ulang sama saya di WhatsApp saya. Oke, teman-teman, terima kasih. Dikirim ke luar negeri, langsung tanya Ustadz Wafinya ya teman-teman, bisakah dikirim ke luar negeri dan ongkosnya berapa, saya kurang ngerti. Saya hanya membantu saudara kita ya dari apologet Islam lainnya ya, karena ya jujur teman-teman sendiri tahu ya, penonton saya agak lumayan gitu ya, Muslim yang mendukung. Maka dari itu dukunglah apologet Islam dengan membeli karyanya ya, sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk kita membaca, sebagai tambahan wawasan dan edukasi untuk kita. Yang di YouTube ya, nomor Ustadz Wafi akan saya sematkan. Anda bisa membeli langsung, tanya langsung ke nomor Ustadz Wafi ya teman-teman yang di YouTube, yang saya sematkan nomornya. Oke ya, nih. Itu bagus. Terima kasih. Ustadz, bagus. Iya, bagus Bunda, saya udah baca gitu. Ya. Oke, nah tuh ya teman-teman. Kalau teman-teman yang di TikTok juga ingin mencatat nomor Ustadz Wafi yang tidak sempat tadi ya, silakan ke YouTube saya ya. Nama YouTube-nya Pusat Debat Agama ya teman-teman ya. Nih, Pusat Debat Agama, klik aja nomor Ustadz Wafi saya sematkan di sini ya. Oke. Kirim ke Taiwan boleh ya, tanya langsung Ustadz Wafi di nomor Ustadz Wafi ya.